Hadratil Mukarram Ketua DKM Masjid apa? Ya, masjid ini. Ya, ini masjid ini. Al-Ikhlas serta seluruh jajaran pengurus Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, ketua DKM masjid dan mushola yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa membimbing kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Camat, Bapak Lurah, pasti ada RT, ada RW. Kalau camat ada, lurah ada, RT nggak ada, mendingan dipecat RT. Kita doakan para pejabat kita mudah-mudahan hidupnya senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau Pak Camat sama Pak Lurah mah, Bapak Ibu, kalau mau masuk surga cepet Pak. Cepet Pak Camat mah masuk surga, mau masuk surga cepet. Kenapa cepet? Sebab camat sekecamatan cuma satu. Camat sekecamatan cuma satu. Jadi kalau beliau masuk surga, camat apa ini? Ya, camat Jati Sampurna tuh Bapak masuk duluan. Tapi kalau warga Jati Sampurna sekecamatan Pak antri Pak. Jadi masuk surganya. Jadi mudah-mudahan Pak Camat sama Pak Lurah istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam jabatannya. Keluarga besar dari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini komplek Polri kan ya. Komplek Polri karena di jamaahnya di masjid jadi nggak ada atasan bawahan, di jamaah semua jadi. Mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu dari pangkat dan jabatan. Pertama, memang nggak ada tulisannya. Yang kedua, saya juga belum kenal. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah biqudratillah biiradatillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Nih Ibu, Bu, seragam, Bu, kita dipilih sama Allah. Kalau kita nggak dipilih sama Allah, nggak mungkin Ibu bisa hadir di malam. Coba Ibu pikirin, emang sekomplek Polri jamaahnya cuma segini, emang yang Islam? Hah? Yang Islam cuma segini? Banyak. Kenapa kalau banyak cuma segini jamaahnya? Yang jelas karena kita dipilih sama Allah bisa hadir di tempat ini. Itu kan? Pilih sama Allah. Kenapa enggak kemana-mana? Pertama memang ada acara, yang kedua udah akhir bulan, tanggal 2. Ya Pak Camat ya, benar ya. Iya udah rada ngap-ngapan ini. Udah gitu libur panjang lagi. Jadi masalah pun begitu ya. Beda sama Ustadz sama Kiai itu. Kalau Ustadz sama Kiai nggak jadi masalah Pak. Mau tanggal merah, tanggal hijau, tanggal hitam nggak masalah Pak. Kalau boleh Ustadz mah nggak masalah memang. Jangankan acara gini ada orang mati aja dapat duit loh Ustadz. Yang memahami tahlilan apa ya gitu. Ya alhamdulillah jadi Ustadz, makanya saya mah nggak nyesel pada mata lurah. Jadi lurah ya jadi apa? Jadi Ustadz tuh nggak nyesel. Apa aja jadi sih. Gitu. Kecuali kemarin waktu corona tuh ya Ustadz ya. Corona mah masa Allah dah. Iya nganggur semua. Zaman corona mah iya yang mati kan biasanya lapor sama Ustadz, ini kagak, lapornya sama petugas corona, nggak dibawa ke masjid langsung ke kuburan, nggak ada pakai sholatin mandi pokoknya bulan tahun corona itu Ustadz nganggur, mati banyak yang tahlil kagak gitu, tahlilnya takut ditangkap camat sama satpol pp, ini resiko.
zaman itu. Mudah-mudahan kita nggak ketemu lagi ya Bu ya. Kalau kayak begitu ya Bu ya, zaman corona ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Pak nggak ketemu lagi ya. Nggak ketemu sebab itu adanya 100 tahun sekali. Bapak nggak bakalan ketemu. Udah mati duluan. Ya. Dan kita dipilih sama Allah di malam dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Kita dipilih sama Allah. Gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah sampai kita ketemu lagi dengan Ramadan bulan yang akan datang. Bu, Pak, ini tanggal 27. Udah 27 Rajab, 27 Januari. Berarti nih kita kurang lebih tinggal sebulan lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Masuk ntar kita ke Ramadan. Senang nggak masuk Ramadan? Senangnya kenapa? Ini yang rada bingung. Senang Ramadan, senang. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya senang aja dah. Ya. Senang kenapa bulan Ramadan? Bulan rahmatnya Allah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya amal, bulan kemuliaan dan bulan kenikmatan. Itu alasan kita senang bulan Ramadan. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Makanya terakhir ada Idul Fitri. Id kembali, Fitri kepada sucian. Jadi kalau orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia ibadah, diampuni dosanya, enggak punya dosa lagi Pak, Ibu. Makanya kita mohon maaf nih ya, bermohonlah kepada Allah, jangan sampai mati dulu sebelum kita masuk Ramadan. Ya, jangan mati dulu dah, jangan meninggal dulu kalau belum masuk Ramadan. Kalau udah kelar Ramadan mau mati betul. Ya, mudah-mudahan udah diampuni dosanya sama Allah. Ya, tapi kalau mati jangan hari raya, enggak ada orang, udah pada mudik orangnya. Ya minimal hari ketiga lah, hari keempat gitu. Orang udah pada balik ya, senawar. Ya, itu. Baik jamaah sekalian, berada di bulan Rajab, kita disuruh, disunahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang semuanya hafal doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa baligna. Biasanya kalau emak-emak dinyanyiin begitu ya. Iya, kalau di kampung tahu dia Al-Ikhlas. Sama, gimana kalau lagam di sini? Allahumma barik lana fi Rajab. Bareng. Saya nggak mau ngikutin lagam duluan saya Ibu, karena di komplek Polri takut lagamnya belok. Lama, balik mana? Kata begitu saya takutnya. Kalau beda kan kalau polisi warga ini kan, saya takutnya begitu lagamnya. Ternyata sama ya. Barang Allahumma fi Rajab wa balikna ngaji sama bapak-bapak mah pelangak, bapak-bapak mah begitu, nggak di mana-mana itu Pak Camat, Pak Lurah ngaji sama bapak-bapak mah pelangak, pedip, itu. Ya, memang kalau acara bapak-bapak begitu, bapak-bapak mah Ustaz. Acara bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada. Acara ibu-ibu, bapak-bapak seada-adanya. Bapak-bapak, ya, begitu bapak-bapak, ya. Allahumma barik lana. Izin sampai jam berapa MC? Pak, terserah saya. Sekarang aja udah tuh. Terserah saya, maka terserah saya. Kita tutup jam berapa Camat? Jam 12. Ceramah dari jam 9 sampai jam 12. Pernah ngeliat Ustadz kelengar di panggung belum? Kali gitu pingsan di masjid belum pernah ya? Ntar liatin dah
Emang di masjid ini udah berapa ustadz yang mati ceramah? Ceramah 3 jam. Masa Allah Pak Camat sampai gitu kan Pak Camat malam ini gak ada barengannya Pak Camat ya? Iya Pak Lurah ya. Insyaallah ya. Allahumma barik lana. Ini kita doa nih. Doa yang penting saya sampaikan, penting tahu artinya dulu dah. Ya. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahkan kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Hadisnya sampai situ tuh Pak. Hadisnya. Wa hasil maqasidana tambahan Pak. Makanya kalau di kita di sini wa hasil maqasidana, pindah coba ke mana? Ke daerah Jonggol, waghfir lana dzunubana. Pindah lagi ke daerah Bogor, wa tuwasi'u arzaqana. Bebas Pak, tambahan mah Ibu. Yang penting hadisnya kita paham sampai wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Gitu Pak. Doa mah yang penting tahu artinya, Camat, Pak Lurah, Ketua DKM. Yang penting mah tahu artinya. Jangan berdoa kalau nggak tahu artinya. Kenapa? Walaupun pakai bahasa Arabnya, Quran mau hadis, kalau nggak tahu artinya nggak bakalan diijabah sama Allah. Kenapa? Bukan Allah yang kagak paham, kita yang nggak ngerti minta apaan. Rabbana ini asal min dunia wadid ya Allah. Doa apa mah? Tahu dikasih ustaz. Bukan Allah yang kagak paham, kita yang nggak ngerti minta apa. Tuh doa apa? Satu, tahu artinya, tahu tujuannya, tahu maksudnya, gitu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minta doa ke Ustadz, tanya, Ustadz ini doa buat apa, supaya apa, ada tujuannya tuh. Jangan main amalin aja Pak. Datang ke Ustadz minta doa, ini buat apa, pokoknya ente baca 7.777 kali. Buat apa? Nggak usah banyak nanya, minta juga kerasa, pasti kerasa orang 7.000 pasti kerasa. Makanya kalau minta doa sama kiai sama guru, tanya, guru ini doa biar apa? Biar rumah lu laku yang di Polri. Habis itu lalu ngontrak lu gitu. Tuh, itu doa biar tahu. Satu, tuh. Yang kedua Pak, doa yang kedua, syarat doa diijabah yang kedua harus yakin doa bakal diijabah sama Allah. Jangan berdoa kalau nggak yakin, percuma. Ya Allah, naikkan pangkat suami saya, kayaknya enggak sih, dia menjarah kantor. Nah, nggak usah didoa, ada tuh. Ya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, doa kalau pengen diijabah sama Allah, nggak boleh terlalu rinci, nggak boleh terlalu detil, nggak boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah 2 lantai ya Allah, yang atasnya pakai baja ringan, yang di atasnya pakai genteng pelentong ya Allah. Kalau boleh, kalau bisa jangan pakai hebel maudu ya Allah, pakai di bata merah ya Allah. Kamar mandinya ada 6, kamar tidurnya ada 2, dia mau tidur di kamar mandi kali. Halaman rumahnya ada 200 meter ya Allah. Nggak usah terlalu rinci itu doa. Ya Allah, suami saya kerja di kantor, saya juga di rumah ngewarung ya Allah. Ada rokok, ada kerupuk, ada keripik ya Allah. Ada odol, ada sampo, disebutin satu-satu. Nggak usah Pak, nggak usah Ibu. Cukup berdoa, ya Allah, suami saya kerja di kantor, saya juga di rumah ngewarung ya Allah. Lakukan warung saya dan bangkrutkan warung yang di depan. Amin. Beres berdoa. Jahat-jahat sekalian itu doa. Yang ketiga Pak, yang keempat, doa ini baru prolog nih ya, belum nyampe ke inti nih. Yang keempat Pak Ibu, doa nggak boleh terlalu singkat, nggak boleh. Detil banget juga nggak boleh, singkat banget juga nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Amin. Lu minta apa Pak? Nggak boleh itu. Kalau orang Sunda ada tuh, orang Sunda bacaan, kalau ikut, ya Allah nyaho meren. Kata suaminya naon meren. Kata anaknya moal meren. Kata camat ayah meren.
Setimah. Nggak boleh ya kayak gitu Pak. Yang kelima Bapak Ibu, doa nggak boleh maksa Allah. Ya Allah, saya pengen motor Vario warna biru, kalau nggak biru lebih baik jangan saya. Maksa Allah, kata Allah polisi. Begitu juga dalam doa tadi, Allahumma barik lana. Nih, ini doa nih, pakai bahasa kita yang ngerti. Minta kepada Allah Pak dengan 3 keberkahan ini. Pakai bahasa kita aja. Orang Jawa ya pakai Jawa, orang Sunda pakai Sunda, orang Betawi pakai Betawi. Nih, doa ini dibaca ketika kita di sujud terakhir dari setiap sujud sholat kita. Dibaca dalam batin kita, minta kepada Allah 3 keberkahan ini di bulan Rajab ini. Yang pertama, ya Allah, ya Rabbana, tambah dan berkahkan umur saya. Minta tambah berkah umur sama Allah. Siapa umur yang berkah? Umur yang berkah itu Bapak, tambah umur, tambah soleh, tambah umur, tambah kebaikan. Itu namanya umur berkah. Ada pejabat makin tua makin PA. Ada. Ini disebut dengan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kalau makin tua makin gak benar hidupnya, mendingan mati cepat supaya kurang dosa. Ya. Tapi doa, dia mohon kepada Allah, berharap dengan ibadah kita, dengan umur kita yang berkah, ibadah kita ditingkatin. Tapi insya Allah nih, mohon maaf nih, yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah nih. Yang ahli ibadah nih Pak, yang hadir di sini insya Allah nih. Kenapa ahli ibadah nih? Mohon maaf Pak, Pak Camat, Pak Lurah, orang yang ahli ibadah mukanya aja kelihatan. Tuh, mukanya kelihatan tuh. Kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya Pak Camat. Tuh, Pak Camat ahli ibadah, mukanya kelihatan. Luman Lurah. Kelihatan. Kelihatan apanya? Kelihatan bersinarnya Pak Camat, Pak Lurah. Pak. Kelihatan ketua DKM. Kenapa? Orang yang tukang ibadah Masya Allah, mukanya itu bening. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf ketua. Ini mohon maaf. Bisa dibedain orang yang suka sholat sama nggak suka sholat. Beda. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau ada nih. Ada 2 orang hitam. Ini mohon maaf kalau ada yang hitam ya. Nggak maksud, saya nggak maksud. Cuman kalau ada 2 orang hitam, yang satu suka sholat, yang satu nggak suka sholat, beda Pak, Ibu. Yang hitam nggak suka sholat, mohon maaf nih Pak, hitamnya hitam dok. Tahu hitam dok? Bahasa keranggannya ngegelebek. Oh, orang yang nggak suka sholat. Tapi orang kata hitam tapi suka sholat, mohon maaf, hitamnya hitam metalik. Ya glowing. Emang kayak muka ibu-ibu yang suka pakai press care. Iya. Iya, pakai press care. Iya. Kalau sering masuk angin, pakai screen care mah mahal, press care aja dah. Yang penting care-carean. Kalau screen care makan mahal itu ya. Yang paling murah aja 375, 3 bentuk doang ya. Ustaz tahu bini gua make. Tuh, beda. Makanya orang yang berkah umurnya nggak ninggalin dia sholat. Makanya ada peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Rajab bukan bulan yang mulia, tapi ada peristiwa. Perhatikan. Semua bulan yang dimuliakan oleh Allah ada peristiwa, bukan karena bulannya. Bulan Rajab mulia karena ada Isra Mi'rajnya. Bulan Rabiul Awal mulia ada kelahiran nabinya. Bulan Ramadan istimewa karena ada tanggal 17 Ramadannya, ada Lailatul Qadarnya. Makanya itu mulianya segala sesuatu yang namanya bulan pasti ada peristiwanya. Begitu juga dengan sholat. Awailu ma yuhasabu bil 'abdi yauma qiyamah shalah. Idza shalla sayru amali wa idza fasadat sayru amali. Yang pertama Bapak Ibu ditanya di yaumil qiyamah itu salatnya. Banyak orang Islam wajib salat, sebab dia yakin pertama ditanya di yaumil qiyamah itu salat.
sholat. Gitu. Kalau di alam kubur beda cerita. Kalau di alam kubur mah yang pertama yang ditanya itu bukan karena pertanyaannya, tapi karena dia akan mendapatkan nikmatnya alam kubur, nikmat siksa kubur sebelum ada yaumul hisab. Itu mah baru DP nikmat, DP siksa di alam kuburnya. Itu. Makanya nih mudah-mudahan kita nih amal ibadah kita diterima sama Allah. Hanya sholat mah ditinggal Pak, sholat Pak, sholat yang ditinggal sholat. Ya. La sholat al-jaril masjid ila bil masjid. Tidak sempurna bagi laki-laki tetangga masjid kecuali berjamaah di masjid Pak. Jamaah. Jangan jadi suami soleha. Suami soleha. Sholat di masjid, nggak di masjid, di rumah dulu. Sekalinya ke masjid cuma seminggu sekali, sampai kayak ke gereja. Jumat doang, itu juga datangnya paling telat, duduk di pojok tidur. Ya, sholat Pak, laki-laki mah di masjid. Walaupun sekali-kali kita harus ngimamin anak istri kita Pak, wajib bagi seorang suami. Mohon maaf nih, saya di Ciansana, rumah saya persis depan masjid, satu komplek di pesantren saya tuh persis depan masjid. Saya turun dari rumah tuh ke halaman masjid. Tapi mohon maaf Pak, setiap malam Selasa sama malam Sabtu saya nggak ke masjid. Kenapa? Saya ngimamin anak istri saya di rumah. Wajib Pak. Tapi ibu mohon maaf, kalau suami lagi ngimamin, mohon maaf, jangan kalau salah jangan diketawain. Yang bikin suami kapok jadi imam gara-gara salah diketawain. Kalau salah nggak usah diketawain, ikutin. Biar kata orang-orang maghrib 3 rakaat dia 4, ikutin aja. Ntar juga capek mah berhenti sendiri. Ikutin aja. Ya, kasih kepercayaan sama suami kita. Kita Pak yang nggak biasa ngimamin, pas sekali kita ngimamin anak istri di rumah, ya kalau nggak biasa ngimamin, cari aja Pak surat-surat yang aman aja, yang kul aja, yang kul. Ya kulhu, kulajubrobinas, kulajubrobil palak. Kalau kuliah mah jangan. Kuliah mah banyak perapatannya Pak. Surat kuliah mah banyak perapatannya, banyak orang yang keder nggak balik lagi sih. Baca kuliah. Bener banyak orang yang keder nggak balik lagi. Lagu mata kudu malah teman-teman bodo amat ah, lowak waktu orang sholat keder nggak balik lagi tuh. Ya, jangan dikira Pak itu surat yang banyak perapatannya. Ada yang nggak pakai perapatan jalan tol kayak belibet-libet, surat tabat, ayo. Nggak biasa ngimamin. Tabat yada abilah habibu wa tabat yada abilah habibu wa tabat, terus aja tuh. Walaupun salah begitu Bu, nggak usah diketawain, ikutin. Ntar biasanya kalau habis sholat dia kelar tuh tanya, Mama, gimana Papa ngimamin? Mantep Pak, mantep. Nggak ada imam yang kayak Bapak, nggak ada. Orang-orang maghrib 3 dia 4. Ikutin aja. Ya, tuh Pak, kali Pak. Kita yang laki-laki harus berjamaah di masjid. Ya, ada jamaah di masjid. Kita laki-laki. Sholat jangan ditinggal, sesibuk apapun. Saking wajibnya sholat, orang digoda sama setan 3 posisi. Nih, dengerin nih. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua dan jadi hati-hati buat kita. Setan ngegoda ke kita 3 posisi. Tuh, setan tuh ngegoda. Ya walaupun setan sekarang udah nggak serem Pak. Sekarang mah setan udah dicariin kuburan. Ya sekarang mah setan udah nggak ada martabat, udah nggak ada harganya setan. Udah nggak ada wibawa setan sekarang. Udah gitu setan kan nyerem. Udah gitu tugasnya ngegoda orang. Tapi zaman sekarang setan udah nggak bertugas ngegoda orang, bikin pedes. Setan tuh bikin pedes. Sambal setan, rawon setan. Coba itu Pak. Seblak setan. Sejak kapan setan pedes coba? Sekarang setan udah gak ada harganya, udah gak ada wibawanya itu setan. Ya,
Setan ngegoda kita 3 posisi. 1 sebelum sholat, 2 lagi sholat, 3 setelah sholat. Sebelum sholat setan ngegoda kita apa? Males. Sholat apa yang paling males? Betul Pak, subuh sama isya, apalagi lohor, asar sama maghrib. Bener Pak, sholat lu males. Ya, saya aja kalau nggak malu sama santri, saya nggak sholat di masjid, males. Apalagi kemarin-kemarin sholat subuh jam 4, wah, ampun-ampunan lah. Males. Yang kedua, mohon maaf nih, godaan setan. Tergantung intonasi benar ya. Godaan setan. Berarti benar cuma ya. Godaan setan. Yang kedua, lagi sholat, 1 lupa, 2 buru-buru. Tuh godaan setan. Bapak Ibu pernah sholat begini? Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga. Ya karena bodoh perasaan ketiga. Oh ya karena si bodoh jelaskan. Pernah nggak Bapak Ibu sholat gitu? Ibu pernah sholat begitu? Pernah apa sering? Najis gue. Amin. Ketiga, keempat. Padahal Pak itu udah rakaat yang ke-7 Pak. Tuh, malah mohon maaf, sholat kita saking digodanya sama setan apa coba? Kunci hilang ketemu lagi sholat. Coba Pak, nyari kunci dari jam 8 pagi ketemu rakaat kedua sholat zuhur coba. Kaki otak kita tuh ngikutin dari mana kita tadi. Dari mantu biarlah malotolin, buset di atas kemari terus. Kunci hilang, makanya Pak, besok-besok kalau barang hilang nggak usah ke dukun Pak, sholat ketemu kita. Tuh, sholat godaan setan, lupa. Kadang-kadang lagi atahiyat berdiri, lagi atahiyat baca Fatihah, lagi Fatihah baca atahiyat. Yang kedua Pak, buru-buru ngebut. Tuh godaan setan.